Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wali murid kelas 1A maupun 1B. Mohon izin, saya ingin meminta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengirimkan formulir peserta didik baru Min 1 Gunung Kidul tahun 2021. Ini terkait dengan data di EMIS. Untuk data dari Kemenak, kami mohon Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengisikan formulir peserta didik baru. Nah, berikut kami contohkan untuk tata cara pengisiannya. Sebelum mengisi, ini Bapak Ibu silakan disiapkan dokumen pendukungnya. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, akta kelahiran siswa. Yang ketiga, dokumen pendukung. Ini jika ada KKS ataupun PKH. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah memilih kelas. Jadi jika kelas 1A, pilih kelas 1A. Jika anak Bapak Ibu kelas 1B, pilih 1B. Kami contohkan, selanjutnya klik berikutnya. Lalu di sini pilih nama anak dari Bapak Ibu. 1A nanti akan otomatis keluar 1A. Misalnya 1B, nanti otomatis yang keluar adalah nama-nama siswa dari kelas 1B. Nah, silakan dipilih sesuai dengan nama dari anak Bapak Ibu. Kelas 1A, kita pilih kelas 1A. Kita pilih contoh. Kemudian yang pertama adalah mengisi identitas pribadi siswa, yaitu mengisi tempat lahir. Ini disesuaikan dengan di akta kelahiran siswa. Ini patokannya dari akta untuk yang siswa. Nanti ada ya untuk yang NIK mungkin bisa dilihatnya di KK. Misalnya Gunung Kidul, kita tuliskan Gunung Kidul. Kemudian tanggal lahir siswa ini siswa dipilih. Kita pilih tahunnya. Misalnya tahun 2014 contoh. Bulannya Agustus. Tahunnya 19 misalkan contoh. Kemudian ini formatnya menggunakan bulan dulu, tanggal, kemudian tahun. Jenis kelaminnya dipilih, laki-laki atau perempuan. Kemudian data selanjutnya adalah NISN. Ini mohon diisi Bapak Ibu jika anak-anak sudah memiliki NISN dari TK atau RA sebelumnya. Misalnya belum punya, dilewati saja, tidak usah diisi. Selanjutnya ini dipilih kewarganegaraannya, WNI atau WNA. Kemudian NIK, ini NIK siswa, dilihat di KK Bapak Ibu, misalkan contohnya 3403130101 140001. Ini sebagai contoh saja. Kemudian pilih agama Islam, cita-cita, dan anak keberapa, misalkan anak ke-1, jumlah saudaranya misalkan ada 2. Ini disesuaikan dengan kondisi anak-anak Bapak Ibu Kemudian kita cek sudah terisi semua. Kita pilih berikutnya. Lalu kita pilih status tempat tinggal. Ini tempat tinggal siswa apakah ikut orang tua atau saudara dan sebagainya. Ini dipilih. Kemudian isikan provinsinya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu kabupatennya juga diisi, Gunung Kidul. Selanjutnya kecamatannya diisi juga, kelurahannya atau desa, Sambirejo misalkan. Lalu dusun, nama RT RW, misalnya Sampeng 3, RT 01, RW 003. Lalu kode posnya ini mohon maaf untuk Ngawen 55853 Untuk 5584 ini kode pos Semen. Ini kode pos juga bisa dilihat di kartu keluarga. Nah, selanjutnya yaitu koordinat alamat. Ini opsional, bisa diisi atau tidak. Misalnya Bapak Ibu mengetahui koordinatnya bisa diisikan, namun jika tidak mengetahui silakan dilewati, tidak apa-apa. Selanjutnya transportasi sekolah. Anak-anak ini ke sekolah menggunakan transportasi apa atau jalan kaki misalnya. Kemudian jaraknya ini kira-kira saja tidak harus pasti, dikira-kira mawon apakah kurang dari 5 kilo, 5-10 kilo atau sebagainya. Untuk isian ini kami mengacu pada data yang ada di EMIS. Jadi kami meminta mohon Bapak Ibu untuk mengisikan sesuai
format yang ada. Waktu tempuh kita kira-kira juga, misalnya 1-10 menit sesuai dengan jaraknya. Jika dekat maka waktu tempuhnya juga cepat, kalau misalnya jaraknya jauh juga waktu tempuhnya lama. Ini nomor handphone bisa diisikan, nomor handphone anak-anak atau misalkan masih gabung sama orang tua, nggih monggo diisikan. Misalnya pengisiannya menggunakan format 62. 62 ini kosong nggih, sama 0812 misalkan. Berarti 62812 3456 7890. Alamat siswa, email. Ini misalkan siswa punya email bisa diisikan. Kalau misalnya tidak punya bisa diisikan tidak ada. Kemudian yang membiayai sekolah, ini opsinya bisa orang tua, wali, orang tua atau tanggungan sendiri atau lainnya. Kemudian kebutuhan khusus, jika ada kebutuhan khusus silakan diisikan, jika tidak ada pilih tidak ada. Kemudian disabilitas, misalkan ada silakan dipilih, kalau tidak ada pilih tidak ada. Nomor kartu keluarga ini bisa dilihat di KK nggih Bapak Ibu. Bisa diisikan misalkan 3403 13 01 11 0001. Lalu diisi nama keluarga, kepala keluarga, ini juga ada di KK. Tulis saja misalnya di KK tulisnya Ayahanda, ditulis Ayahanda. Ini disesuaikan di KK nggih. Dan kita cek sudah terisi semua untuk data pribadi siswa. Setelah terisi kita pilih berikutnya. Baik, di halaman selanjutnya ini adalah data isian untuk orang tua, terdiri dari ayah kandung, ibu kandung, dan wali jika ada wali nggih. Kita mulai dari ayah kandung. Ini diisi nama lengkap ayah kandung, misalkan Ayahanda. Kemudian statusnya masih hidup, sudah meninggal, tidak, itu dipilih salah satu. Kewarganegaraannya, lalu NIK-nya juga lihatnya di KTP bisa, di KK juga bisa, ini sama. Tempat lahirnya juga diisi, tempat tanggal lahir, ini bulan, misalnya bulan Januari, bisa diisi langsung angka, bisa. Tanggalnya misalkan tanggal 31, misalkan tahun lahirnya 1986. Lalu pendidikan terakhir ayah kandung, silakan diisi sesuai dengan pendidikan yang terakhir ditempuh oleh ayah kandung. Pekerjaan utamanya silakan diisi. Misalnya di sini tidak ada, Bapak Ibu bisa memilih lainnya. Ini kami menyesuaikan dengan isian data di AMIS, okay? Jadi mohon dipilih yang ada, misalkan tidak ada bisa pilih lainnya. Misalkan wira swasta. Penghasilan juga bisa dikira-kira berapa penghasilannya. Nomor HP ayah bisa diisi dengan format 62812, disesuaikan. Kemudian tempat tinggalnya disesuaikan. Nah, pertanyaan nih, misalnya ada status ayah kandungnya meninggal, bagaimana Pak Kias? Ini misalkan meninggal, diisikan seadanya. Untuk ini sesuai nggih. Misalnya untuk pekerjaan berarti misalnya ada meninggal tidak bekerja, kemudian penghasilannya juga pilih tidak ada. Ini kasus untuk yang meninggal, misalnya ini sudah meninggal diisi strip aja. Begitu. Sama juga nanti ketika mengisahkan ibu kandung, misalnya ibu kandung sudah meninggal bisa diisi sesuai dengan yang ini, tidak ada, tidak bekerja, kemudian nomor handphonenya di strip mawon. Bunda masih hidup, warga negaranya Indonesia. NIK-nya bisa dilihat di KK nggih atau di KTP. Dan tempat lahirnya diisi. Tanggal lahirnya misalkan bulan Februari tanggal 12 tahunnya 1987. Dengan terakhir ibu bisa diisi. Pekerjaan ibu, misalkan ibu rumah tangga, ini bisa diisikan tidak bekerja. Selanjutnya adalah mengisi penghasilan, misalkan pekerjaannya ibu rumah tangga berarti tidak ada.
Nomor HP ibu diisi sesuai format 6281234567890. Tempat tinggalnya ini misalkan sama dengan ayah kandung, silakan diisi sama dengan ayah kandung. Misalkan berbeda, alamatnya beda dengan ayah kandung, diisi alamat lengkapnya mawon. Kemudian tempat tinggal domisili dalam negeri. Ini wali dipilih sesuai disesuaikan apakah sama dengan ayah kandung atau sama dengan ibu kandung atau lainnya. Ini jika sama dengan ayah kandung atau ibu kandung langsung ke data pendukung, tapi misalnya memilih lainnya, ini ada wali misalnya itu saudara atau kerabat atau kakek nenek sebagainya, silahkan diisi nama lengkap dan sebagainya. Ini sama dengan yang orang tua. Lalu kita pilih saja misalkan sama dengan ayah kandung. Lalu selanjutnya nomor KKS, misalkan punya silakan diisi. Nomor PKH jika punya mohon diisikan nomornya. Jika tidak memiliki silakan dilewati mawon. Dan terakhir adalah konfirmasi. Silakan pilih setuju lalu kirim. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, terima kasih sudah berhasil pengirimannya. Dan cukup itu saja yang bisa Bapak Ibu isikan. Mohon kerjasamanya untuk dapat mengisikan formulir ini, karena ini sangat penting untuk sebagai data pendidikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Jika mengalami kendala atau pertanyaan, saran silakan hubungi Pak Ages langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.